Pemirsa, apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 31 Mei. Taifun skala menengah Mawar sedang melemah dalam beberapa jam terakhir dan bergerak dengan lambat. Biro Cuaca Pusat atau CWB akan mencabut peringatan laut pada Rabu malam. Hujan deras hari ini akan paling kentara di wilayah utara dan timur Taiwan. Hembusan angin kencang akan dirasakan di wilayah barat dari Tainan ke utara. Sementara ombak tinggi akan terjadi di perairan timur. Kelas dan kantor di Orchid Island dan Green Island diliburkan. Kekuatan rata-rata dan hembusan angin di Orchid Island dan Green Island Taitung mencapai standar. Kelas dan kantor dihentikan tanggal 31. Ombak panjang setinggi 6 meter juga muncul di pantai Hualien sehari sebelumnya. Di antaranya pelabuhan perikanan Shitiping di Hualien dibanjiri genangan air laut yang masuk. Nelayan bergegas ke pelabuhan sejak pagi untuk memperkuat pertahanan terhadap taifun. Hujan deras juga turun sejak pagi di kota Ilan. Sebagian daerah terendam banjir. Pengendara motor hanya bisa berhenti di pinggir jalan. CWB terus mengeluarkan peringatan laut untuk Taifun Mawar. Dalam 2 hari terakhir, akumulasi curah hujan di Desa Tathong, Kabupaten Ilan telah mencapai 260 mm. Sedangkan di distrik Heping, Kota Taichung juga telah melampaui 188 mm. CWB mengingatkan wilayah timur akan mengalami hujan paling deras tanggal 31. Terutama daerah pegunungan Kabupaten Ilan perlu mewaspadai hujan lebat. Kecepatan Taifun Mawar melambat dalam 2 hari terakhir. Saat ini pusatnya masih berada di perairan tenggara Taiwan. Intensitasnya sedikit melemah. Lingkaran badai akan berpeluang menjauh secara bertahap dari wilayah timur laut tanggal 31 malam. 目前台风预计在今天会缓慢地沿着台湾的东方外海北上，那大概到明天的下半天逐渐往东转远离。 Seiring pengaruh sirkulasi periferal taifun, CWB juga mengeluarkan peringatan angin kuat. Akan ada hembusan angin kuat tingkat 10 hingga 11 di Orchid Island dan tingkat 9 hingga 10 di area terbuka dari Tainan ke utara hingga pesisir pantai Miaoli. Warga harus memerhatikan pohon jalan yang roboh atau benda yang bergelantungan. Kendaraan yang melewati jembatan layang juga harus lebih memerhatikan keselamatan. Cuaca sebelum dan sesudah taifun sangat tidak stabil. Hati-hati jika ada rencana mendaki gunung. Baru-baru ini terjadi 4 kecelakaan kegiatan mendaki gunung yang menelan korban jiwa di objek wisata terkenal Taiwan, Gunung Alisan dan Gunung Isan. Yang terbaru terjadi pada hari Senin, di mana kepala seorang pendaki dihantam batu runtuh di sekitar pintu masuk pendakian Gunung Isan. Ia meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit. Pendaki yang terhantam batu runtuh dinyatakan meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit. Ini adalah kematian akibat kecelakaan pendakian keempat di Gunung Alisan dalam sebulan ini. Semakin populernya aktivitas mendaki gunung di Taiwan beberapa tahun terakhir juga diiringi semakin sering terjadinya kecelakaan pendakian. Asosiasi Pendakian Gunung menyampaikan bahwa insiden batu jatuh sangat sulit dicegah. Pendaki gunung disarankan untuk mengenakan helm saat mendaki dan memerhatikan kondisi jalan setapak. Longsoran batu sering terjadi dalam 2 hingga 3 hari sesudah hujan. Pada saat yang sama, usahakan untuk tidak mendaki sendirian, perhatikan kondisi gunung selama pendakian, dan jangan memaksakan diri jika tidak kuat untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan. Banyak pekerja migran yang mempelajari keterampilan tertentu sebagai bekal kehidupan kedua setelah pulang kampung. Organisasi niraba 140 baru saja mengunjungi PMI yang sudah pulang ke Indonesia. Di antaranya ada yang menjadi guru SMA, ada yang berhasil membuka toko yang terima pesanan jahit busana, dan ada juga yang menjadi penerjemah bahasa Mandarin untuk pengusaha Taiwan di Indonesia. 140 juga menemukan desa Taiwan di Jawa Barat. Banyak dari penduduk di sana pernah bekerja di Taiwan. Sambil menjahit gaun pengantin, Warti yang telah bekerja di Taiwan selama bertahun-tahun membuka butik di kampung halamannya di Indonesia dengan mengandalkan keterampilan yang dipelajari di kelas kewirausahaan 140 untuk memulai bisnis pakaiannya. Kini Warti memiliki 18 karyawan dengan harapan wanita di kampung halamannya memiliki banyak peluang kerja. 对，那 Wati 以前是140我们的商业课的学生，他在我们这边学怎么样子开店。 对，那回去以后也几年的时间了。那这一次我们特别去拜访他，他在他家里面开了一个服饰店。 Yusni, PMI lain yang kembali ke kampung halamannya, giat belajar bahasa Mandarin saat bekerja sebagai pengasuh di Taiwan. Setelah kembali ke Indonesia, ia bekerja sebagai penerjemah di sebuah perusahaan bisnis Taiwan dan menjadi koneksi antara karyawan lokal dan Taiwan. Kemahirannya dalam berbahasa Mandarin membuat karyawan Taiwan memujinya sebagai orang Taiwan. 以前我刚去台湾的时候，老人家都不太听得懂我讲的，所以我就很努力在矫正我的发音。
Ada juga Mandala yang menjadi guru PPKN di sekolahnya setelah kembali dari Taiwan ke Indonesia. Menariknya di Compreng, sebuah desa di Jawa Barat tempat tinggalnya, 45% dari 14.882 orang di desa tersebut pernah bekerja sebagai PMI di luar negeri. Dan 20% diantaranya pernah bekerja di Taiwan, sehingga mendapat julukan Desa Taiwan. 每一次我们拜访移工的家乡的时候，就会发现一个很有趣的现象，就是在那个区域、那个村子里面，就是我们走在路上讲中文，大家都通，因为很多人都会来过台湾。 Sejak didirikan 8 tahun lalu, organisasi pekerja migran 140 telah mendirikan sekolah untuk PMA, menawarkan kursus bahasa Mandarin, komputer, dan kewirausahaan bagi PMA. Mereka bukan hanya dapat menggunakan keterampilan ini untuk memulai bisnis, bekerja, dan memberantas kemiskinan setelah kembali ke tanah air, namun juga menciptakan siklus yang baik untuk pasar PMA di Taiwan. Korea Utara meluncurkan satelit pengintai militer pada dini hari ini. Setelah mendeteksi adanya peluncuran roket pembawa satelit, Korea Selatan dan Jepang sempat mengeluarkan peringatan evakuasi di Seoul dan Okinawa. Tetapi peluncuran kali ini gagal dan jatuh ke laut karena sistem bahan bakar roket peluncur tidak stabil. Sirene serangan udara terus bergema di seluruh kota Seoul, Korea Selatan. Pukul 6.30 pagi, Korea Selatan mendeteksi objek yang diklaim sebagai satelit pengintai militer yang diluncurkan oleh Korea Utara dan segera mengeluarkan peringatan evakuasi darurat di wilayah Seoul. 자, 방금 들어온 소식 다시 전해드리겠습니다. 북한이 남쪽 방향으로 우주 발사체를 발사했다고 합동참모본부가 조금 전 밝혔는데요. 자, 일본 정부는 북한 미사일과 관련해서 오키나와에 있는 주민들을 대피령을 발령했다고 밝혔습니다. Pemerintah Jepang kemudian mengeluarkan peringatan darurat J pukul 6.30 meminta warga prefektur Okinawa untuk segera bersembunyi di gedung terdekat atau di bawah tanah. Beberapa menit kemudian, pihak berwenang Korea Selatan menyatakan bahwa peringatan yang dikeluarkan Seoul adalah keliru. Jepang juga menyimpulkan bahwa objek terbang yang diluncurkan oleh Korea Utara mungkin tidak membahayakan wilayah dan warga Jepang, sehingga peringatan J dicabut. Korea Utara memberitahu pemerintah Jepang bahwa mereka akan meluncurkan satelit buatan antara tanggal 31 Mei dan 11 Juni. Pemerintah Jepang merasa Korea Utara sebenarnya meluncurkan rudal balistik atas nama peluncuran satelit. Oleh sebab itu, Menteri Pertahanan Jepang juga mengeluarkan perintah untuk menghancurkan rudal balistik pada hari yang sama, meminta pasukan bela diri untuk mengerahkan tim penjegat rudal. Agensi berita Korea Utara memastikan bahwa peluncuran satelit gagal 2,5 jam setelah peluncuran. Satelit Ko-51 ini jatuh ke Laut Kuning setelah kehilangan daya dorong saat mesin dan sistem bahan bakar menjadi tidak stabil selama peluncuran tahap kedua. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.